warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Muhtarullah, NBI 25. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu modernisasi. Tugas ini dari dosen saya, Bapak Widiatmo Eko Putro, selaku dosen Sosiologi Pembangunan. Langsung saja, modernisasi yaitu proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, dapat dikatakan modernisasi ialah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Modernisasi merupakan proses yang sangat luas dan kompleks. Tidak hanya mencakup bidang sosial, modernisasi juga mencakup bidang lain seperti politik, ekonomi, dan teknologi. Modernisasi sangat berpengaruh terhadap negara karena modernisasi merupakan perubahan atau perkembangan untuk lebih maju, entah itu perubahan sosial, teknologi, ataupun pendidikan. Modernisasi menurut para ahli. Adapun definisi modernisasi menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Harold Rosenberg, modernisasi adalah suatu tradisi baru yang mengacu pada urbanisasi atau hingga sejauh mana dan bagaimana pengikisan sifat-sifat pedesaan suatu kelompok masyarakat terjadi. Kemudian menurut Surjono Sukanto, modernisasi adalah perubahan-perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek di dalam kehidupan. Kemudian ada lagi menurut Abdul Syam, modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Dari sini bisa saya simpulkan bahwasanya modernisasi yaitu perubahan dari masa tradisional ke masa yang lebih modern untuk yang lebih maju. Kemudian tujuan dari modernisasi yaitu untuk membuat pola pikir manusia menjadi lebih baik lagi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Modernisasi merupakan suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat, di mana yang pada mulanya mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang tradisional. Namun, kini pengerjaan tersebut sudah beralih dengan menggunakan teknologi terkini. Syarat-syarat terjadinya modernisasi yaitu harus ada sistem administrasi suatu negara yang baik, teratur, dan rapi. Kemudian harus ada pola pikir yang ilmiah. Kemudian tersedianya sarana untuk komunikasi. Kemudian adanya pemutusan wewenangan atau sentralisasi dari pimpinan atau pemerintah. Kemudian terdapat pengumpulan data negeri yang terpusat. Modernisasi juga ada manfaatnya bagi negara. Manfaatnya yaitu memudahkan kegiatan aktivitas manusia, seperti contohnya kalau dulu masa-masa tradisional kita berbelanja itu harus ke toko atau ke pasar atau ke tempatnya lah. Kalau sekarang kita bisa dengan sosial media, kita bisa hanya dengan handphone, barang diantar oleh kurir, itu kan menjadi memudahkan aktivitas manusia gitu. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian arus informasi berkembang dengan cepat. Di zaman sekarang informasi mudah didapatkan. Bahkan informasi di luar negeri pun kita bisa mencarinya hanya lewat handphone saja. Kemudian manusia menjadi lebih berpikir kreatif sesuai tuntutan zaman. Kemudian transportasi lebih mudah, seperti kalau halnya kita dulu kalau mau bepergian harus ke stasiun atau ke bandara untuk membeli tiket. Kalau sekarang kan bisa hanya langsung dengan handphone, pembelian tiket online. Modernisasi juga ada dampak negatifnya buat negara ataupun buat individu.
Yang pertama yaitu manusia cenderung bersifat individualistik karena gimana ya? Karena udah adanya teknologi, karena kayak kayak nggak mau bersosial gitu. Harus semuanya bisa dilakukan dengan sendiri gitu. Kemudian ada kesenjangan ekonomi, sosial, dan budaya. Manusia jarang bersosialisasi, kemudian budaya juga banyak yang tergeser. Contohnya sekarang banyak budaya yang sudah tergeser oleh budaya barat seperti cara berpakaian, kendaraan juga. Kemudian dengan adanya pabrik-pabrik menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan majunya teknologi, maka semakin banyak pula pabrik yang berdiri. Memang ada dampak positifnya eh, untuk penyaringan tenaga kerja, untuk memperluas tenaga kerja. Tapi adanya pabrik juga pastinya menimbulkan limbah yang lebih banyak juga. Kemudian angka kriminalitas yang meningkat kalau ini sesuai individualis masing-masing. Karena teknologi yang mudah mudah dicapai sekarang banyak yang disalahgunakan seperti penipuan, pinjaman online gitu kan. Banyak sih itu bertujuan baik karena negara siap mencapai modernisasi dengan tujuan yang baik mestinya. Tapi ada oknum-oknum individu yang memanfaatkan modernisasi tersebut untuk tindak kejahatan. Jadi intinya modernisasi itu sebenarnya bertujuan baik, tetapi bisa disalahgunakan oleh orang-orangnya sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.